Udah pernah belanja kebutuhan PC dari luar negeri? Kalau belum pernah beli barang dari luar negeri untuk kebutuhan PC kamu, tenang aja. Ternyata kamu nggak sendirian. Dan di sini saya pengen bahas tentang itu tadi, belanja dari luar negeri yang ternyata sekarang udah lebih mudah, jauh lebih mudah dibanding zaman dulu, terutama lewat AliExpress gitu ya. Walaupun sekarang bukan cuma AliExpress, ada banyak banget layanan e-commerce lainnya yang bisa kamu pakai belanja selayaknya kamu belanja lewat e-commerce dalam negeri kayak Tokopedia, Bukalapak dan segala macam. Beli dari luar negeri ternyata sekarang udah sama mudahnya. Hari Sabtu kemarin saya udah buka polling singkat. Udah pernah belum sih belanja dari luar negeri untuk kebutuhan PC kamu? Kenapa saya buka polling itu? Nanti penjelasannya setelah ini. Kita akan bahas dulu nih hasil pollingnya. Bahwa di situ saya bukan cuma ngasih pernah atau nggak pernah, tapi silahkan diceritakan singkatnya seperti apa. Barang apa yang udah pernah kamu beli, atau kalau belum pernah beli, kenapa kok kamu belum pernah beli. Dan di sini ternyata 15% doang yang udah pernah belanja dari luar negeri, dan sisanya belum pernah, bre. Kita bahas sedikit komen yang udah masuk ya. GPU gaming versi Pro, Asus ProArt GeForce RTX 4070 Ti OC Edition. Gaharnya sama kayak RTX 4070 Ti yang lain, tapi tampilannya terlihat lebih kalem. Dipasang di PC kerja tidak terlalu mengganggu konsentrasi. Tapi jangan salah, performa tetap yang utama. Menggunakan desain 2,5 slot dengan axial tech fan yang membuatnya tetap adem walaupun dipakai kerja berat. Selengkapnya cek link di bawah. Yang lucu dari polling ini adalah mayoritas 85% bilang belum pernah belanja kebutuhan PC. Tapi yang ninggalin komen sebagian besar udah pernah belanja dari luar negeri walaupun banyak yang bukan untuk kebutuhan PC. Jadi di sini saya asumsikan bahwa yang jawab tidak bukan berarti belum pernah belanja sama sekali dari luar negeri, dan yang benar-benar belum pernah sama sekali mungkin cuma dikit kali ya. Jadi di sini kayaknya saya kurang nih ngasih opsi jawabannya. Tapi nggak masalah, buat yang belum pernah, alasannya juga sangat masuk akal dari nggak tahu caranya, takut malah jatuhnya lebih mahal, sampai memang selama ini kebutuhannya sudah bisa dipenuhi oleh toko dalam negeri. Seperti yang diceritakan sama Tresno, Elisiria Safira, sama Agung Softwhite. Dan benar sekali, walaupun ada banyak yang tidak tersedia di Indonesia dan ada banyak yang harganya lebih murah, tapi kalau belum familiar dengan sistemnya, bisa aja kita salah beli dan jatuhnya malah jadi lebih mahal. Termasuk masalah garansi yang harus diperhatikan, bahwa kalau sampai terjadi kerusakan, mau ngeklaim itu lebih susah dibandingin beli di dalam negeri. Sedangkan untuk yang udah pernah, sepertinya pengalamannya juga beraneka ragam, dari beli CPU low-end murah yang dilakukan sama Dopexen, terus ada lagi yang beli RAM dengan harga murah, parts game konsol jadul yang sepertinya juga sangat terbatas di Indonesia, atau RGB converter yang entah kenapa di Indonesia juga nggak ada. Dan bener banget, ada banyak sekali barang-barang kecil-kecil kayak gini yang tidak tersedia di dalam negeri, tapi kita bisa beli di sana dengan harga murah dan stoknya juga luar biasa banyak. Selanjutnya ada juga yang kena jebakan pajak dan cukai, Rukno, yang kena pajaknya kurang lebih 60% dari harga barang. Terus ada Sulismanar yang udah ngitung perkiraan harga total termasuk pajak yang ternyata selisihnya cuma dikit doang dibandingin harga lokal. Sama ada pengalaman Niko Marzuki yang beli keyboard lewat agent dan dibilang prosesnya di sana lebih cepat dan lebih murah. Terakhir ada satu yang menarik dari Sutra Blue, dan ini valid banget. Review bintang yang ada di e-commerce luar itu sangat bagus dan informatif. Jadi mereka benar-benar nyeritain kualitas produknya gimana, experience pakainya seperti apa. Dan ini beda banget sama review dalam negeri yang malah curhat tentang respon sellernya yang lama, pengirimannya lama, dan berujung ngasih bintang yang sama sekali tidak berhubungan dengan produknya. Bintangnya 1, tapi yang dapat bintang sebenarnya kurirnya, bukan barangnya. Nggak nyambung emang sih. Oke, itu tadi hasil berbagi pengalaman dari yang udah ikutan polling. Terima kasih udah ikutan berpartisipasi. Nah, sekarang saya pengen bahas, kenapa sih kok saya tiba-tiba pengen ngebahas tentang belanja dari luar negeri. Ada beberapa alasan utamanya nanti agak belakangan. Tapi alasan pertamanya adalah saya pernah kena jebak. Jadi zaman AliExpress belum seramai sekarang, itu ternyata e-commerce dalam negeri itu sudah ada yang memasang lapak yang barangnya ternyata tidak dikirim dari Indonesia, tapi dikirimnya dari luar negeri. Dan itu karena waktu itu belum musimnya. Jadi saya pernah beberapa kali belanja dari Lazada, terus dari Shopee, terus dari Tokopedia. Kok setelah order barangnya udah dikirim tapi nggak nyampe-nyampe nih. Jadi begitu barangnya kok lama nggak nyampe-nyampe, saya kontak sellernya, dan ternyata kalau di Lazada waktu itu dijelasin ya karena barangnya memang dikirim dari luar negeri, dan saya nggak baca itu. Di Shopee juga sama, tertulis barang dikirim dari luar negeri, tapi sekali lagi karena waktu itu belum musim, saya nggak tahu bahwa ternyata ada sistem seperti itu. Kalau di Tokopedia tertulisnya pre-order.
Nah, sekarang udah paham nih bahwa sistem seperti itu ada dan bahwa ternyata kita juga bisa beli sendiri, Bre. Nggak usah lewat orang lain, kita beli langsung aja. Ya, secara pengiriman mungkin kurang lebih sama ya, lamanya sama, tapi harganya bisa lebih murah kalau kita bisa beli sendiri. Buat yang belum pernah, saya bukan mau ngajarin, cuma mau ngasih tahu aja bahwa kalau kamu belanja lewat AliExpress misalkan, itu udah gampang banget. Jadi harga yang tercantum udah dalam rupiah dan kamu juga bisa bayar pakai lewat Indomaret, lewat Alfamart itu udah bisa. Dan masih ada banyak sekali alasan yang harus kamu pertimbangkan sebelum kamu memutuskan akhirnya ya udahlah beli dari luar negeri aja. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa belanja dari luar sekarang udah jauh lebih mudah, bahkan hampir sama mudahnya seperti kamu belanja dari dalam negeri. Dan inilah yang akan kita bahas karena alasan mudahnya ini tadi, muncullah alasan kedua. Jadi beberapa hari lalu saya baca berita tentang usulan pelarangan produk impor yang harganya di bawah 1,5 juta untuk dijual di e-commerce. Alasannya adalah untuk melindungi UMKM. Jadi sebelum ada berita ini, beberapa waktu lalu sempat ada berita tentang pelarangan, nggak tahu apakah usulan atau sudah beneran dijalankan. Jadi kan banyak tuh barang-barang fashion yang second dari luar negeri, istilahnya apa sih? Thrifting kali ya. Dan barang-barangnya itu branded. Dan akhirnya setelah masuk ke sini dibersihin lagi, dicuci dan dijual dengan harga murah. Jauh lebih murah daripada barang-barang produksi dalam negeri yang mereknya juga tidak seterkenal barang-barang second tadi. Akhirnya orang-orang Indonesia banyak yang memilih untuk beli barang second aja dibandingin beli produk buatan dalam negeri. Akhirnya para pengusaha dalam negeri, produsen dalam negeri, ya jadi kalah bersaing kali ya. Gimana caranya mereka bisa bersaing dengan orang-orang yang berhasil ngirimin barang brandnya jauh lebih besar dari mereka walaupun second dengan harga yang jauh lebih murah. Dan dari pemerintah sendiri akhirnya mengeluarkan banyak alasan lain selain melindungi UMKM tadi, bahwa kalau beli barang second itu, kalau fashion terutama, itu secara kesehatan nggak bagus, kita nggak tahu kondisinya seperti apa, kotor atau banyak limbah atau segala macam. Terus alasan tadi digabungin jadi satu, terus dilarang lah. Saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa, apakah beneran dilarang atau enggak. Tapi yang jelas sampai hari ini saya lihat masih banyak orang yang jualan barang second kayak tadi, bahkan bertambah. Bukan cuma barang second, sekarang udah banyak barang baru masuk ke dalam negeri dan bisa dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingin produk dalam negeri. Barang baru, bukan second. Brandnya memang nggak jelas gitu ya, tapi at least harganya lebih murah. Dan gilanya lagi, banyak dari mereka yang bisa ngasih promo gratis ongkir. Termasuk kalau kamu beli barang kecil-kecil dari luar negeri langsung dari AliExpress itu ya. Buat yang takut dengan ongkirnya yang mahal atau biaya cukainya yang nanti akan mahal, ya memang itu ada kemungkinan ke sana. Tapi kalau barangnya kecil, itu banyak seller dari AliExpress dari Cina itu yang ngasih free ongkir sampai depan rumah kita. Bayangin, kamu beli barang apapun di Indonesia pakai JNE, JNT dan segala macam itu, ya kalau nggak pakai promo bebas ongkir nggak ada kali ya. Apalagi buat kamu yang tinggal di luar Jawa. Wah, itu ongkirnya bisa mahal banget. Tapi ini kamu beli dari Cina, dikirim ke Papua sekalipun free ongkir, bre. Belum lagi harga barangnya yang luar biasa murah. Sampai saya sendiri juga nggak ngerti gimana ceritanya mereka bisa bikin barang jauh-jauh di sana dan begitu nyampe di sini masih bisa ngalahin harga produk dalam negeri. Itu memang susah dilawan. Sebenarnya kalau dari sisi kita sebagai konsumen itu memang enak ya. Kita jadi banyak pilihan yang harganya murah-murah semua gitu ya. Dan akhirnya ya udah, kita lebih milih mana yang sesuai dengan kantong. Yang dalam hal ini berarti kita banyak milih barang-barang dari luar. Tapi dari segi para produsen, para penjual dalam negeri, tantangan yang harus mereka hadapi benar-benar berat. Dan pemerintah kita sepertinya juga udah dapat komplainan dari para pedagang UMKM ini. Dan akhirnya mereka berusaha membuat kebijakan untuk melindungi nih para produsen dan pedagang dalam negeri. Salah satunya adalah dengan tadi usulan barang-barang yang nilainya di bawah 1,5 juta, lebih tepatnya di bawah 100 US dollar, itu bakal dilarang diimpor dan juga tidak boleh dijual di e-commerce dalam negeri. Kenapa kok harus 100 dolar? Karena ada yang mengusulkan nggak boleh ada impor sama sekali, tapi itu jelas nggak mungkin. Karena kalau nggak boleh impor ya berarti kita bakal diboikot juga sama pasar global gitu kan. Jadi akhirnya ya sudah, impor tetap boleh tapi untuk yang nilainya di atas 100 dolar aja. Dan ini tujuannya adalah untuk melindungi UMKM. Tapi yang dimaksud UMKM yang mana nih? Apakah produsen fashion?
terus produsen makanan, atau juga termasuk produsen komponen PC. Emangnya ada ya produsen komponen dan aksesoris PC di Indonesia? Pasti ada, cuma secara variasi sepertinya belum sebanyak yang diproduksi sama Cina. Contoh paling kecil, saya banyak beli dari Cina itu bukan barang-barang gede, karena kalau untuk komponen GPU, RAM, dan segala macam saya lebih pilih beli di Indonesia karena garansinya lebih jelas. Tapi untuk komponen aksesoris kayak apa nih, kalau untuk casing custom kayak gini, itu saya suka beli baut. Jenis bautnya, terus panjangnya itu di Indonesia terbatas banget. Jadi akhirnya saya harus beli dari Cina, bre. Baut doang saya beli dari Cina. Karena di Indonesia nggak ada. Harganya juga murah. Saya beli 20.000, 30.000, itu nyampe ke tangan, ya udah, nggak ada tambahan biaya ongkir dan nggak ada lain-lainnya. Kadang ada sih suruh bayar dari Pak Posnya datang itu, ada tulisan dari bea cukai gitu kan, suruh bayar, atau kayaknya biaya dari kantor pos ya. Nggak tahu deh, tapi yang pasti bayarnya nggak mahal, mungkin sekitar 10.000 atau 20.000 doang gitu ya. Termasuk kemarin ada sempat teman saya di sini di kantor beli prosesor laptop jadul, bre. Jadi dia punya laptop yang sebenarnya udah nggak ada harganya kali ya. Tapi daripada nganggur, prosesornya bisa di-upgrade, pengen nih nyobain di-upgrade. Tapi di Indonesia bukan nggak ada yang jual sih, ada yang jual tapi harganya luar biasa mahal. Dan akhirnya dia beli dari AliExpress, harganya cuma 60.000 bre, dan gratis ongkir sampai depan rumah, bayangin. Dan itulah kebiasaan saya dan teman-teman di sini. Kalau kami harus beli dari luar negeri, itu adalah barang-barang yang memang tidak dijual di Indonesia. Apakah nggak diproduksi di Indonesia? Kalau untuk prosesor jelas udah nggak diproduksi lagi. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga udah nggak ada gitu barangnya. Tapi kalau untuk baut, ya nggak tahu deh ada yang bikin atau nggak. Tapi yang pasti saya udah cari online, nggak ketemu. Saya udah muter-muter toko baut di dekat sini. Toko baut ya, bukan toko bangunan, bukan toko. Jadi toko yang benar-benar jual baut, itu juga nggak ada, bre. Jadi ya sudah, karena saya udah berusaha dan nggak ada orang Indonesia yang jual, terpaksa saya beli dari luar. Dan dalam kasus seperti ini, barang-barang yang saya beli itu sama sekali tidak mengancam UMKM apapun yang ada di Indonesia. Tapi usulan kebijakannya adalah saya bakal nggak boleh beli barang-barang seperti itu. Terus gimana sih bisa menjalankan hobi yang butuh baut doang? Nggak bisa, bre. Terus kenapa Indonesia nggak bikin sendiri untuk barang-barang yang banyak disuplai dari Cina? Apakah Indonesia nggak bisa? Ya pasti bisa. Cuma permasalahannya adalah apakah permintaan dari konsumennya itu cukup banyak untuk mereka bisa memproduksi dan dapat untung dari situ. Misalkan baut tadi, mereka udah capek-capek bikin baut, tapi ternyata yang butuh baut seperti itu cuma segelintir orang doang. Ya akhirnya nggak worth it, mereka harus produksi. Sedangkan Cina, mereka memproduksi bukan hanya untuk mensuplai negara mereka sendiri. Mereka mensuplai untuk seluruh dunia. Akhirnya barang-barang yang nggak penting, di mana banyak negara akhirnya memutuskan untuk ngapain bikin kayak gitu, nggak ada yang butuh. Padahal ada kaum minoritas yang butuh barang-barang seperti itu. Akhirnya mau nggak mau mereka harus larinya ke Cina lagi, di mana akhirnya ya sudahlah, kalau memang kita nggak bisa secara ekonomi memproduksi barang, ya mau nggak mau mendatangkan barang yang memang harganya murah. Jadi aturan yang tadi barang di bawah $100 itu nggak boleh diimpor dan segala macamnya, itu kalau saya bilang adalah usulan yang pengen gampangnya aja ya. Iya bener, untuk beberapa UMKM kegiatan impor seperti ini memang bisa mempengaruhi kelangsungan usaha mereka. Tapi untuk industri tertentu seperti industri PC yang kita jalani sekarang ini, ya barang-barang yang kita datangkan itu karena memang nggak ada di Indonesia dan nggak diproduksi, bre. Jadi hampir sama seperti berita yang saya dengar belakangan ini, bahwa ada banyak anak kecil yang diizinkan orang tuanya naik sepeda listrik di jalan raya. Dan akhirnya dari kepolisian memutuskan untuk bukan ditilang itu anak-anak yang di jalan raya, bukan orang tuanya yang dikasih teguran, tapi sepeda listriknya yang tidak boleh dipakai. Padahal pelanggarannya bukan si sepeda yang salah, tapi orangnya yang salah. Bukan orang yang dihukum, tapi sepedanya yang dihukum, bre. Jadi kalau kita kembali lagi ke masalah belanja dari luar negeri atau di dalam negeri, itu berarti saat ini kita sedang dihadapkan pada persaingan yang luar biasa ketat. Bahwa dari Cina itu bisa ngebom kita dengan produk yang lebih banyak, lebih murah dengan gratis ongkir gitu ya. Dan akhirnya kita dari dalam negeri harus cari cara gimana biar bisa bersaing dengan mereka. Apakah bisa? Pasti bisa kalau kita memang mau berpikir lebih jauh lagi gimana caranya bisa bersaing dengan cara yang sehat. Soalnya kalau kita cuma main, kalau bahasa Jawanya itu gebyah uyah. Jadi kalau motor daripada saya capek-capek nangkepin satu-satu, motornya aja dilarang. Terus produk daripada saya harus memilah satu-satu mana yang boleh mana yang enggak, ditolak aja semuanya gitu misalkan. Itu hampir sama seperti kita sekolah, pengen jadi yang paling pintar di sekolah, tapi bukannya belajar, kita malah menyuruh semua anak pintar keluar dari sekolah. Apa iya kita bakal jadi yang paling pintar?